Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa la ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inat khina fillah Mat Yuzar bin Muhammad Salah Syekhuna Haji Masud wa matikal faqirah zawjati annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatur rabi'atu qala Utsman radhiyallahu anhu man hafizas salawatil khamsa liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullah bi tis'i karamatin awwaluha yuhibbuhullahu wa yakunu badanuhu sahihan wa tahrusuhul malaikatu wa tanzilul barakatu fi darihi wa yazharu ala wajhihi simas salihin wa yalinullah wa yalinullahu qalbahu wa yamurru ala sirati kalbarqil lami' wa yunjihillahu minan nari wa yunziluhullahu fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makalah yang keempat, berkata Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, siapapun memelihara salat-salat yang 5 bagi waktu-waktunya dan mudawamah atasnya, niscaya Allah muliakan dengan 9 karamah. Yang pertama, Allah menyukainya. Dan yang kedua adalah badannya sehat, tidak ada aib. Ketiga, malaikat menjaganya
dari musibah. Keempat, turun keberkahan pada rumahnya. Kelima, tampak pada wajahnya tanda-tanda orang soleh. Keenam, Allah melembutkan hatinya. Ketujuh, melintasi titian bagaikan kilat yang begitu cepat. Kedelapan, Allah menyelamatkan daripada neraka jahanam. Dan kesembilan, Allah turunkan pada sisinya orang-orang yang tidak takut dan tidak merasa sedih karena ada berita gembira. Ini namanya asar, perkataan dari sahabat dan sahabat pilihan sekaligus khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, dan juga ini adalah mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, jadi siapa saja di antara kita yang bisa menjaga sholat 5 waktu, mulai dari waktunya dia berusaha untuk selalu tepat waktu dan mudawamah atasnya. Kalau ini diprioritaskan, kalau ini disengajakan untuk dijaga agar selalu dekat dengan Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dia menjaga dimanapun dia berada, apakah di kampungnya sendiri atau di luar kota atau di luar negeri, sholat 5 waktu selalu dijaga. Kalau ini yang menjadi prioritasnya, maka Allah jadikan 9 karomah bagi orang ini. Jadi karomah itu lahir dari istiqomah. Karomah gak usah dicari-cari, datang sendiri kalau kita istiqomah. Dawama yudawimu mudawamatan. Dia mudawamah, istiqomah. Karena janji Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum walahum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, dia istiqomah atas imannya, istiqomah atas ibadahnya, istiqomah menjaga waktu-waktu sholat yang 5 khususnya, maka Allah akan turun pada orang yang istiqomah. Kapan malaikat utusan Allah itu turun? Inda mautih. Banyak mufasir yang memberikan komentar, turunnya malaikat menjelang ajal menjemput seseorang yang istiqomah dalam ibadah. Seraya malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu, wahai fulan, wahai fulana, jangan takut menghadapi kematian, jangan sedih menghadapi kematian, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bahkan berbahagialah, giranglah menghadapi kematian karena surga sudah disiapkan untuk kamu. Itu malaikat turun untuk orang-orang yang istiqomah. Nah, maka dia juga menjaga waktu sholat itu ay ala muhafazatis sholawat, menjaga waktu-waktunya. Allah pasti memuliakan dengan 9 karomah. Yang pertama, yuhibbuhullah ayyahussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyah. Allah khususkan mencintai hambanya ini dengan dekat dan perilaku yang mulia, perilaku yang tinggi. Itu buah dari istiqomah melahirkan karomah. Allah menyukai kepadanya. Kalau Allah cinta kepada hambanya, apapun Allah berikan. Kalau Allah sudah senang, apapun Allah kabulkan. Karena Allah sudah menyatakan yuhibbuhullah, Allah menyukai
orang yang ahli ibadah ini. Ini nilai yang pertama, ini karomah yang pertama, Allah pasti menyukainya. Kita jangan lagi Allah disukai saja sama atasan kita, diapresiasi oleh mertua kita, disanjung oleh pasangan kita, kayak apa kita GR-nya. Ini Allah yang menyukai seorang hamba yang istiqomah dalam iman dan dalam ibadah, terutama menjaga waktu-waktu sholat 5 waktu. Dia pelajari syarat sholat, rukun sholat, filosofi sholat. Dia tahu apa itu sunnah ab'ad, apa itu sunnah hayat. Maka sholat merupakan pertanda dari ciri seseorang apakah muslim atau kafir dari sholatnya itu. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan ay bila uyubin. Terbukti badannya sehat walafiat. Kalau soal stamina, daya tahan tubuh mengurang karena faktor usia, itu wajar. Tapi secara umum badannya sehat. Tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada aib kepada dirinya itu. Itu buah dari dia menjaga sholat. Karena sholat pada level tertentu berkata, hafizakallah kama hafistani. Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga saya. Tetapi kalau seseorang menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan waktunya, selalu memperlambat sholat, sholat Zuhur hampir asar, asar dekat maghrib, maghrib dekat isya, isya kemalaman, subuh kesiangan, maka mana mungkin dia bisa dekat dengan Allah walaupun dia sholat. Ini yang perlu di-upgrade, ini yang perlu kita perbaiki citra diri kita dengan sholat 5 waktu ini, sehingga sholat akan menjaga dia. Tapi kalau dia menyia-nyiakan sholat, kata sholat, doya'akallah kama doya'atani. Moga-moga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. Maka ini jaminan yang kedua, apresiasi yang kedua, ada kemuliaan, wa yakunu badanuhu sahihan. Adalah badannya tanpa aib. Sebab di dalam sholat itu gerakan-gerakannya, rukun fi'li itu memberikan nuansa kesehatan. Ketika kita berdiri tegak, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan di bawah telinga, lebarkan dada, itu adalah sirkulasi darah menjadi normal di paru-paru dan jantung ini. Kita menundukkan kepala, menundukkan mata melihat tempat sujud, itu adalah proses penghambaan diri kita kepada Allah. Kita mengangkat kedua tangan, letakkan tangan kiri di bawah, tangan kanan ada di atas. Apa filosofinya? Tangan kiri pada umumnya dikerjakan, digunakan untuk hal-hal yang jijik, yang kotor, hal-hal yang untuk membuang, membersihkan najis. Maka saat itu kita tutup rapat-rapat dengan tangan kanan. Artinya bila melakukan perbuatan buruk, segera tutup dengan istighfar. Segera tutup dengan amal yang soleh. Dan itu perintah Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah, susul perbuatan yang buruk dengan yang baik, tamhuha, akan dihapuskan. Maka tangan kiri yang identik dengan membersihkan, mengerjakan yang jijik, ditutup, dibersihkan oleh tangan kanan yang ada di atas. Itu maknanya, takut kepada Allah dimanapun kamu berada, susul perbuatan yang buruk dengan yang baik, pasti akan dihapuskan. Nah itu semuanya ada nuansa kesehatan. Ketika kita ruku, badan itu seperti papan kalau kita tidak bermasalah dengan kesehatan, lurus sekali. Melenturkan otot-otot. Ya. Kita i'tidal, kita sujud, ada 7 anggota sujud yang harus diperhatikan. Kaki kita jingkrik itu refleksi ada di kaki. Ya. Lutut menyentuh, ini terbuka, ya. Tidak tertutup seperti ini. Ini jabah terbuka. Itu adalah sekali lagi proses penghambaan diri kepada Allah, memuliakan Allah. Pala yang semula ada di atas tersungkur datar sama dengan lantai. Pantat ada lebih tinggi daripada kepala itu sendiri.
Di situ akan kita kembali. Kita lihat ketika sujud tadi, ini keramik, ini marmer, ditutupi oleh karpet, oleh permadani. Di balik permadani ada granit, ada marmer, di balik lagi digali ada tanah. Saatnya kita akan kembali ke tanah. Itu maknanya luas sekali. Makanya ketika tempat kita berdiri lagi sholat, mata memandang tempat sujud ada satu langkah. Artinya apa? Satu langkah lagi kita masuk ke lubang kubur, kembali ke tanah. Karena kita telah hidup di 3 alam. Alam azali, alam rahim, alam dunia. Seketek lagi alam kubur sebagai pos pertama akhirat. Maka sholat luar biasa, punya makna yang luas untuk itu. Makin kita tahu, makin kita jaga waktu-waktunya. Sehingga yang kedua, Allah apresiasi dengan kesehatan badannya bila uyubin, tanpa ada aib. Yang ketiga, karomah Allah berikan, watah rusuhul malaika minal balaya allati lam tubrob. Malaikat menjaganya dari bala, dari musibah, dari aniaya orang, allati la tubrob, yang tidak bisa dihapuskan, diputuskan. Karena ada takdir mubrom, ada takdir ghairu mubrom. Takdir mubrom yang nggak bisa berubah. Tinggal dimanapun kita sebagai putra Indonesia nggak bisa menjadi warga negara-negara lain karena kita dilahirkan sebagai pribumi. Ya, dan ini bukan rasis. Ya. Ini harus kebanggaan. Allah saja di Quran bila ingin mengambil pemimpin, pilih yang tahu lingkungan situ, artinya putra daerah gitu kan. Nah, ini keberkahan yang ketiga, lahir karena dia istiqomah dalam menjaga waktu-waktu sholat, istiqomah dalam menjaga makna-makna sholat, dan dia mempelajari segala yang terkait dengan sholat, sehingga malaikat melindunginya. Yang keempat, wa tanzilul barokah, Allah turunkan berkah. Berkah itu ziyadatul khair fil khair, tambah kebaikan di dalam kebaikan. Dia sudah baik, tapi karena istiqomah turun keberkahan. Ini yang kita cari, keberkahan dari Allah. Jadi hidup ini berkah, enak, bukan banyak duit. Buat apa banyak duit? Bukan dari hasil yang halal, tapi dari hasil manipulasi, dari hasil intimidasi, dari hasil korupsi. Nggak ada ketenangan. Di dunia dia boleh merasakan ketenangan. Ingat, Allah ini boten sare gitu ya. Allah ini nggak tidur. Allah melihat siapa-siapa hambanya yang curang, siapa-siapa yang berbohong. Ada bagiannya tersendiri. Rekayasa dunia bisa saja dibuat-buat, tapi di sisi Allah tidak ada yang bisa tertutupi. Nah, itu bagian yang lahir dari orang yang istiqomah. Ada apresiasi yang keempat, turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ai al khairul katsiru, kebaikan yang banyak. Fi darihi, di tempat tinggalnya, di rumahnya. Yang kelima, wa yadhharu ala wajhihi simas shalihin, Allah tampakkan atas wajahnya ada tanda-tanda orang soleh, kelembutannya, cahayanya, asarnya, bekas-bekas wudhunya, itu terlihat kelembutannya, kasih sayangnya, ay alamatuhum, tanda-tanda dia orang soleh. Karena ini yang menjadi ciri yang nanti Rasulullah mengenali umatnya dari tanda-tandanya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ada bekas-bekas sujud. Itu yang Nabi kenali kita, karena ada tanda, ada registrasi di situ. Nggak bisa, ya Rasulullah saya umatmu, dilihat mukanya geseng, nggak pernah wudhu, nggak pernah ngucap syahadat, maka nggak diakui pengakuannya. Ya. Yang keenam, wa yulinullahu qalbah, Allah lunakkan hatinya. Fayaqbalul mawais, kalau Allah lunakkan, dia menerima nasihat dari siapapun. Dari orang besar, dari anak kecil, dari siapapun, dia menerima itu nasihat. Karena bagi seorang, apalagi seorang pemimpin, seorang imam, masukan bahkan kritikan adalah proses pendewasaan dirinya. Bukan untuk dia menjadi jatuh,
bukan untuk menjatuhkan, dan dia nggak usah takut dengan kritikan itu adalah tanda orang dewasa, karena akan menjadi proses pendewasaan dirinya dengan kritikan itu. Allah bikin lembut hatinya itu. Fayaqbalul mawa'idh. Yang ketujuh, wa yamuru 'ala sirat kalbarqil lami'. Saatnya melintasi titian, tidak ada yang tidak melintasi itu bagaikan karbal kilami, seperti kilauan cahaya yang begitu cepat melesatnya melintasi sirat, melintasi titian. Ai al-mudi' yang menerangi dia itu. Ya, ini bagian dari karomah yang Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat 5 waktu dan mudawamah istiqomah dengan itu. Yang kedelapan, wa yunjihillahu minan nari ay naru jahannam. Allah selamatkan dari jilatan neraka jahanam. Itu karena sekali lagi dianya istiqomah. Jadi mahal ini istiqomah. Moga-moga dengan kita pembiasaan, pelatihan, dengan kita mengenali, kita bisa istiqomah karena akan lahir karomah. Yang 9, wa yunzilhullahu fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah turunkan di dalam surga berdekatan dengan orang yang tidak takut, yang tidak sedih. Siapa gerangan? Para nabi, para syuhada, ai fi qurbil auliya'il kibar, berdekatan dengan wali-wali yang besar. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin man hafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwasanya Rasul bersabda, 5 salat yang dijaga atas 5 itu oleh orang-orang laki dan perempuan, baginya ada nur, ada cahaya. Baginya ada burhan, ada tanda-tanda, baginya ada keselamatan pada hari kiamat. Itu kalau dia menjaga sholat, ada cahayanya, ada burhannya, indikasi dia menjadi orang yang soleh, dan dia bisa selamat pada huru hara hari kiamat. Wa man lam yuhafiz alaihinna lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Siapa yang tidak menjaga atas sholat 5 waktu, tidak ada cahaya, tidak ada burhan, tidak ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf, rawahu Ibnu Nasr. Orang yang tidak menjaga waktu sholat 5 waktu, dia tidak selamat, dan di hari kiamat dibangkitkan bareng Fir'aun, bareng Qarun, bareng Haman. Tokoh-tokoh yang bakal menjadi penghuni neraka. Ini karena dia tidak menjaga sholat 5 waktu. Kita kenal Fir'aun, begitu angkuhnya, begitu sombongnya. Dan akhirnya menjadi bukti nyata, orang sekuat apapun pasti berujung kepada kematian, berujung kepada siksaan, berujung kepada tidak diterima bumi, seperti Kemal Atatürk. Nah, itu bagian dari ancaman yang Allah berikan kepada orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu itu. Fir'aun dan juga Qarun, zaman Nabi Musa yang serakah dengan hartanya, mati tertelan oleh bumi, itu Qarun. Maka orang yang menemukan, biasa disebut harta karun, itu milik si Qarun itu. Karena kunci istananya saja terbuat dari emas, dibawa oleh 10 orang masih merasa keberatan. Kunci istana, bagaimana istananya, bagaimana singgasananya itu. Ya, tapi mati ditelan oleh bumi karena dia sombong, tidak mengeluarkan zakat. Dan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, ini biangnya munafik, ya. Pimpinan munafik Ubay bin Khalaf. Ini riwayat Ibnu Nasr. Wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima. An Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhah, dan Allah jaga wajah mulia Sayyidina Ali. Berarti ini khalifah yang keempat, ya.
Kata Sayyidina Ali, al-buka ala salasati aujuhin. Menangis itu ada 3 wajah. Jadi menangis itu ada modelnya. Kenapa dia menangis ini? Ahaduha, yang pertama, min khaufi azabillah ta'ala. Dia menangis karena takut azab Allah menimpa dirinya. Nangisnya luar biasa. Bukan nangisnya karena yang lain, tapi takut dengan azab Allah. Wasani, yang kedua, mirrahbati sukhti, takutnya dari murkanya Allah. Kalau tadi azabnya Allah, ini takut dengan murkanya Allah. Ay min khaufi ghadabillah, dia takut dengan amarahnya Allah Ta'ala. Yang ketiga, wasalis min khasyatil qati'ah, dia nangis karena takut terputus dari rahmat Allah. Ay min khaufil bu'di anillah wa iradihi ta'ala anhu. Dia takut yang ketiga ini karena takut jauh dari rahmat Allah dan berpalingnya Allah kepadanya. Kita rinci satu-satu. Fa'amal awal, maka adapun tangisan yang pertama. Apa tangisan yang pertama tadi? Karena takut dengan azab Allah. Kalau dia nangis karena takut sama azab Allah, maka itu menjadi kafaratun lizunubi, penghapusan dosa-dosanya. Tangisan dia itu karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala menjadi kafarat, menjadi rontok dosa-dosanya, menggugurkan bagi dosa-dosanya itu. Wa amasani, yang kedua yang mana? Takut karena murkanya Allah. Fahuwa taharatun lil uyub, menjadi pembersih bagi aib-aib dirinya. Wahyamatan kusu martabatan, dan itu menjadi berkurangnya martabat di sisi Allah. Dia takut untuk itu. Itu merupakan tangisan yang kedua, membersihkan bagi kekurangan-kekurangan bagi aib-aib dirinya. Wa amasalis, adapun tangisan yang ketiga, fahwal wilayah, yaitu takut sekitar wilayahnya, karena takut dia jauh dari rahmat Allah. Ay fanaul baqi, nangisnya terus menerus, tangisannya lamaan nafsihi dari dirinya, liqiyamihi inda rabbih, karena dia berdiri di hadapan Allah. Tangisan-tangisan gembira karena kita bisa berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisakah di akhirat kita melihat Allah? Lihat surah Al-Kahfi di penghujungnya. Famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap-harap berjumpa melihat Allah, beramal soleh saja. Nah, ada peluang untuk itu yang Allah izinkan bagi orang-orang tertentu. Itu yang ketiga, fahwal wilayah ifanaul baqi an nafsihi liqiyamihi inda rabbih. Ma'aridul mahbub, disertai dia mendapatkan keridhaan yang dicintai. Siapa yang dicintainya? Wa huwallah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangisan dia tangisan gembira karena berhadapan dengan yang dia cintai, ada di hadapannya. Dia melihat zat Allah Subhanahu wa taala, seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka fasamratul kafarati dzunub, buah kafarat bagi dosa-dosanya, an-najah minal uqubat, selamat dari siksa-siksa di akhirat. Itu juga dampak positif dari tangisan dia, berbuah bagi penghapusan segala dosa-dosanya sehingga selamat dari siksa-siksa di akhirat. Yang kedua, wasamratu taharatil uyub, buahnya membersihkan dari aib-aib dirinya, itu merupakan an-naimul muqim, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal, ay ad-daim, wad darajatul ula, dan itulah derajat yang tinggi karena dia mendapatkan makom yang mulia fil jannah. Wasamratul walayah, maka buah dari kewilayahan ma'arida al-mahbub, disertai mendapatkan ridho yang dicintainya, itulah husnul bisyarah, sebaik-baiknya kegembiraan, ay al khairu alladhi yataghayyar bihi bishrul wajah. Orang tuh kalau lagi senang dari mana ketahuannya? Dari wajahnya, ceria, handsome, kemudian lagi enak dipandang mata, muka lo kayak cahaya bulan, karena hatinya lagi gede,
kantongnya lagi tebal gitu kan. Imannya lagi mantap gitu kan. Nah, itu husnul bisyarah. Ya, menampakkan kebaikan wajahnya itu. Ya, ini semuanya bishrul wajhi min ajlil farah. Kegembiraan wajahnya tercermin dari wajahnya karena sangat girangnya itu. Orang kalau sangat girang kadang-kadang salah ngomong. Gitu kan. Dia barangnya hilang, kendaraannya hilang, di tengah lamunan, di tengah keputusasaan barangnya datang lagi. Kalau dulu ontaknya datang lagi, dia mobilnya ada lagi di situ Lamborghini-nya yang tadi hilang. Sehingga dia berkata, Alhamdulillah ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku, saya Tuhanmu. Itu saking girangnya itu. Lupa nyebut. Ya. Tapi itu nggak dosa karena bukan disengaja untuk itu. Nah itu minallah ta'ala birridha. Ay bihusuli ridha ta'ala anhu. Hasil dia mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birru'yah dengan memandang zat Allah lidzatihi ta'ala min ghairi muqabalah. Tanpa berhadap-hadapan dirasakan kehadiran Allah. Tidak sampai di situ, dia juga waziaratil malaikah, dikunjungi oleh malaikat-malaikat karena malaikat merasa respect, malaikat senang dengan orang-orang ini. Allah saja memuliakan, masa saya tidak muliakan? Samalah ketika orang mulia didatengin oleh orang-orang yang mulia berkunjung ke Indonesia, dikunjungi oleh orang-orang terhormat, ya doktor dari Zakir ya. Nah, Zakir itu yang dari India mengembangkan Islam di Indonesia dikunjungi oleh menteri, dikunjungi oleh orang ulama karena suka dengan kunjungan tamu itu. Ai wa ziyadatil fadilah, bertambah keutamaannya itu al khair, kebaikan-kebaikannya. Ini semuanya adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang tertentu di dalam kitab ini. Ini saja setelah selesai babul tusa'i, nanti babul usyari, bab yang 10. Tanpa terasa sudah sedikit lagi menghatamkan kitab ini. Wallahu a'lam bissawab.